Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Jangan membenci Arab, jangan menghina Arab. Saya harus mengatakannya karena belakangan ini tumbuh sikap anti-Arab di Indonesia. Arab digambarkan sebagai ancaman terhadap Indonesia yang pluralis. Ada seruan-seruan yang menyuruh orang Arab balik ke tanah asalnya. Ada pelecehan seperti penggunaan istilah wan abud terhadap para pria Arab. Ini sama sekali nggak sehat buat Indonesia. Saya misalnya baru saja memperoleh video pendek dengan judul Politik Identitas Keluarga Baswedan. Isinya penuh dengan kebohongan dan kekacauan fakta. Pembuat video ini jelas ingin menyerang Anies Baswedan dan kubu pendukungnya, tapi serangan dilakukan dengan semangat tujuan menghalalkan cara. Jadinya yang dilecehkan bukan Anies, melainkan keluarga Baswedan beserta warga keturunan Arab lainnya. Di video itu digambarkan bahwa keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Ini benar dan penting diketahui oleh masyarakat Indonesia. Keturunan Arab di Indonesia mayoritas berasal dari Yaman, bukan dari Saudi misalnya. Mereka sama-sama Arab, tapi dengan latar belakang kultural yang sangat berbeda. Jadi jangan bayangkan keturunan Yaman itu sama tertutupnya dengan apa yang kita lihat terjadi di Arab Saudi. Jadi dalam hal ini video ini benar. Tapi kemudian isinya mulai diisi dengan konten yang mengarang bebas. Menurut video ini, kaum Arab Yaman yang berimigrasi ke Nusantara merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Maaf ya, ini sejarah dari mana? Kaum Arab Hadramaut Yaman ini pindah ke tanah Nusantara secara bergelombang sejak abad ke-9 dalam jumlah terbatas dan mencapai puncaknya di sekitar abad 18. Mereka pindah ke tanah Nusantara baik karena alasan perdagangan maupun penyebaran agama, selain tentu saja banyak yang melakukannya untuk mencari kehidupan lebih baik. Banyak dari imigran Yaman itu adalah kaum bangsawan, terpandang dan terdidik. Tentu saja tidak semua kaya. Tapi mengatakan bahwa mereka adalah kelompok miskin jelas merupakan penipuan sejarah. Begitu juga soal mereka terusir karena pandangan politik mereka dan karena mereka mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Itu imajinasi si pembuat video saja. Kemudian di video itu juga dinyatakan bahwa kaum Arab Yaman ini ketika di Indonesia, di Hindia Belanda, dikenal dekat dengan kolonial Belanda. Sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda, keturunan Arab diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Ini dilanjutkan dengan penjelasan bahwa keturunan Arab terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Mereka melihat kaum pribumi sebagai kasta yang lebih rendah dari kasta mereka, serta menganggap pribumi sebagai budak yang layak diperbudak. Ini lagi-lagi mengarang bebas. Ini sama saja dengan menuduh keturunan Tionghoa di Indonesia menganggap diri mereka lebih tinggi dari pribumi dan menganggap pribumi sebagai budak. Itu fitnah yang dibuat untuk memecah belah bangsa. Pemerintah Hindia Belanda dulu melakukan pelompokan masyarakat dengan harapan rakyat di tanah jajahan tidak bersatu. Jadi ada kasta kulit putih, ada kasta timur jauh, yaitu keturunan Tionghoa dan Arab, serta kasta pribumi atau bumi putra. Ini dilakukan dengan harapan agar kaum keturunan Tionghoa dan Arab merasa memiliki identitas berbeda dengan kaum bumi putra dan tidak mau terlibat dalam pergerakan membangun sebuah negara baru bernama Indonesia. Tapi upaya pemerintah Hindia Belanda itu gagal total. Walau tentu saja ada keturunan Tionghoa dan Arab yang mencibir di Indonesia, namun mayoritas sih bersatu dengan kaum bumi putra. Dan dalam isu ini, video ini lagi-lagi berbohong. Di situ digambarkan keturunan Arab di Indonesia tidak mendukung pendirian Indonesia. Dipaparkan di sana bahwa salah seorang pemuka Arab di masa pra-kemerdekaan Indonesia adalah Abdurrahman Baswedan. Dia adalah kakek dari Anies Baswedan. Menurut video ini, Abdurrahman adalah seorang pengkhianat Indonesia. Disebut di video itu, Abdurrahman mendirikan Partai Arab Indonesia pada 1934 untuk menegaskan identitas keturunan Arab yang memiliki kasta lebih tinggi dari pribumi.
Menurut video ini juga, Partai Arab Indonesia dibentuk agar keturunan Arab di Indonesia diakui bukan sebagai pribumi, melainkan orang Arab di Indonesia. Fakta sejarahnya 180 derajat berbeda. Abdurrahman adalah seorang tokoh nasionalis Tulen. PAI berdiri antara lain karena diinspirasi oleh tulisan Abdurrahman di sebuah harian di Semarang pada 1934 tentang orang-orang Arab. Ingat ya, 1934 ketika itu Indonesia belum berdiri. Dalam artikel itu terpampang foto Ayer Baswedan mengenakan belangkon. Dia mengajak keturunan Arab atau disebut sebagai Arab peranakan menganut asas kewarganegaraan ius soli, di mana saya lahir, disitulah tanah airku. Artikel yang berjudul Peranakan Arab dan Totoknya itu berisi anjuran tentang pengakuan Indonesia sebagai tanah air peranakan Arab. Beberapa poin terpenting dari tulisan Abdurrahman adalah: pertama, tanah air Arab peranakan adalah Indonesia. Dua, kultur Arab peranakan adalah kultur Indonesia Islam. Tiga, Arab peranakan wajib bekerja untuk tanah air dan masyarakat Indonesia. Dan terakhir, perlu didirikan organisasi politik khusus untuk Arab peranakan. Artikel itu ditulis Abdurrahman saat dia baru berusia 26 tahun. Seusai itu, Abdurrahman secara aktif mengkampanyekan gagasan tentang Indonesia dan posisi keturunan Arab sebagai bagian dari Indonesia. Tulisan itu disambut luas, dan pada Oktober 1934 berlangsung Konferensi Pemuda Keturunan Arab di Semarang. Dalam konferensi itu dikeluarkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang berisi: 1. Tanah air keturunan Arab adalah Indonesia. 2. Keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan terisolasi. 3. Keturunan Arab harus memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi terlihat betapa kacaunya fakta sejarah yang ditampilkan si pembuat video. Abdurrahman Baswedan dan PKI pro-Indonesia. Bahwa sekarang kita meragukan nasionalisme Anies, ya bisa-bisa aja. Tapi yang jelas kakeknya dan partai yang dibentuknya nasionalis Tulen. Video itu jelas memframe keturunan Arab sebagai pengkhianat Indonesia. Para pemuka Islam keturunan Arab digambarkan memperbodoh, mengadu domba, serta memperbudak bangsa Indonesia yang picik serta fanatik terhadap agama yang dianutnya. Di bagian akhir video, penonton diperingatkan agar perlu mencegah jangan sampai NKRI menjadi negara Arab. Kalau itu terjadi, kata video itu, kebudayaan dan adat istiadat Indonesia akan musnah. Kita akan menjadi warga yang layak diperbudak dan diperhamba bagi mereka. Begitu kata narator video. Video semacam ini jelas memecah belah bangsa Indonesia. Video ini seperti hendak memprovokasi rakyat Indonesia, mengingat saat ini memang ada semacam kecurigaan terhadap Arab. Kecurigaan atau kebencian terhadap Arab ini jelas ada kaitannya dengan kehadiran pemuka Islam seperti Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Haikal Hasan, atau Khalid Basalamah, atau juga tokoh politik seperti Anies Baswedan. Ini juga pasti terkait dengan apa yang disebut sebagai Arabisasi Indonesia, seperti penggunaan bahasa Arab, ana, antum, atau cara berpakaian yang dianggap identik dengan pakaian Arab seperti gamis, sorban, abaya, jilbab, cadar, dan sebagainya. Atau semangat hijrah yang menyerupai gerakan kembali pada gaya hidup abad ke-7 saat Nabi Muhammad dan para sahabat hidup di tanah Arab. Namun ketidaksukaan kita pada tokoh-tokoh itu, pada Rizik dan kawan-kawan, atau pada cara berpikir dan gaya hidup itu seharusnya tidak ditimpakan dong kesalahannya pada keturunan Arab di Indonesia. Gejala Arabisasi itu terjadi karena gerak penyebaran ideologi Wahabi dari Saudi. Mayoritas keturunan Arab di Indonesia juga menolaknya. Dan soal nama-nama tokoh tadi ya mereka memang biang masalah. Tapi kan ada banyak orang keturunan Arab yang nasionalis, jujur, dan berintegritas. Dan mereka jauh lebih banyak. Salah seorang pendiri NU dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Hashim Asy'ari, adalah keturunan Arab. Begitu juga salah seorang ulama dengan wawasan paling luas di Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, adalah keturunan Arab. Begitu juga di bidang-bidang lain. Saya sebut saja secara cepat berdasarkan ingatan saya. Misalnya Nono Anwar Makarim, ahli hukum, Nadiem Makarim, menteri, Saleh Afif, mantan kepala Bappenas, Ismit Haddad, pejuang LSM,
Samara Amani dari PSI, Ali Alatas, mantan Menlu, Alwi Shihab, mantan Menlu, Fuad Hasan, mantan Mendikbud, Mar'i Muhammad, ekonom dan mantan Menteri Keuangan, Abdillah Toha, politisi dan pengusaha, Haidar Bagir, budayawan sekaligus pengusaha, Ali Audah, sastrawan, Ben Sohib, sastrawan. Mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia yang mendedikasikan pengetahuan, energi, bahkan harta untuk kemajuan Indonesia. Dan di luar itu ada jutaan keturunan Arab yang sangat Indonesia. Membenci keturunan Arab hanya karena kelakuan Rizieq dan kawan-kawan pada dasarnya menghina akal sehat. Jadi berhentilah menghina Arab. Karena keturunan Arab di Indonesia adalah Indonesia. Gunakan terus akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.